Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar tentang lalang dan gandum, tentang yang baik dan yang buruk di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada perang antara yang baik dan yang tidak baik. Yang menang yang mana? Pasti yang sering kita ikuti, yang sering kita belain, itu yang pasti menang. Tetapi ada beberapa sikap yang bisa membuat kita kalah dalam perang melawan kejahatan yang ada di dalam diri kita. Apa saja kira-kira sikap, sifat, atau pilihan yang bisa membuat kita kalah dalam perang itu? Yang pertama adalah tidak peduli. Tidak peduli terhadap hidup rohani kita. Tidak peduli bahwa di dalam diri kita itu memang ada perang. Ya kalau tidak peduli, pasti kita akan kalah. Itu sama dengan kita mempunyai kebun. Di situ ada tanaman yang bagus, bunga-bunga yang indah, tapi juga ada rumput-rumput yang bisa tumbuh dengan cepat. Kalau kita tidak peduli, kita kadang-kadang hanya datang ke kebun itu melihat hanya sebulan sekali membersihkannya, ya pasti rumput ada di mana-mana. Dan kemudian keindahan tidak ada lagi, bahkan bunga-bunga yang indah itu bisa mati, kalah oleh rumput. Maka tidak bisa kita membiarkan saja, tidak peduli. Kita harus memperhatikan, harus datang ke kebun itu setiap hari, mencabut rumput sedikit demi sedikit. Demikian juga dalam peperangan di dalam diri kita. Kita harus memperhatikan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Dan setiap hari ada refleksi. Jangan tiba-tiba langsung, tiba-tiba kita merasa terperangkap, tidak bisa bangkit dari kesalahan dan juga dari dosa kita. Yang berikutnya adalah percaya. Kalau kita tidak percaya, itu adalah tantangan paling besar. Kita tidak mempercayai diri sendiri, tidak mempercayai orang lain, dan tidak mempercayai Tuhan. Itu adalah modal untuk kalah perang di dalam diri kita. Kita harus ada kepercayaan bahwa kita bisa menang. Kita bisa percaya bahwa Tuhan bersama kita. Contoh utamanya itu seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu merupakan hamba, merupakan orang-orang tertindas di Mesir. Dan Tuhan mempunyai gambaran bahwa mereka bukan orang tertindas, mereka bukan hamba, mereka adalah bangsa terpilih. Ya, mereka sendiri tidak bisa menghargai dirinya bangsa terpilih, tetapi menghargai dirinya sebagai slave, sebagai hamba, sebagai budak. Tuhan tidak mau. Mereka tetap adalah bangsa terpilih. Dan karena itu menyediakan tanah terjanji. Mereka bisa kembali ke sana. Dan Tuhan menolong. Tapi mereka tidak percaya. Tidak percaya diri sendiri, tidak percaya kepada Musa yang memimpin sebagai wakil Tuhan, dan tidak percaya kepada Tuhan. Sampai Tuhan mengerjakan mujizat yang begitu besar. Tulah kepada Mesir, baru mereka mau pergi. Tapi kemudian tidak semuanya sampai ke tanah terjanji. Karena itu tadi, tidak percaya. Yang ketiga adalah mengeluh. Mengeluh. Itu juga tidak akan membuat kita maju dalam hidup rohani. Kita pasti kalah dalam perang baik dan buruk dalam diri kita. Contoh yang sama, bangsa Israel lagi. Di padang gurun itu mereka mengeluh. Mengeluh tentang makanan, tidak ada air, ada banyak bahaya, macam-macam. Dan karena itu mereka tidak sampai ke tanah terjanji. Jangan mengeluh, percaya saja. Dan kemudian berusaha, yakin. Bangsa Israel juga mereka mengeluh, tetapi tidak berbuat apa-apa. Tidak mempercayai Musa yang menjadi pemimpin mereka. Maka
Kita tidak boleh begitu. Dalam perang antara baik dan buruk, jangan mengeluh. Hidup tidak pernah mudah, harus berjuang terus. Ya. Yang keempat, berani ambil resiko. Berani ambil resiko. Hati-hati boleh, tapi kalau kita tidak ambil resiko, kita tidak pernah kemana-mana. Maka jangan hanya masalah aman, justru kita harus keluar dari zona aman. Kita harus berani mengambil resiko. Kalau kita tetap hanya memilih zona aman, ya kita akan tetap di Mesir. Ya, bangsa Israel akan tetap di Mesir. Dan mereka mengatakan ketika di Mesir kami menghadapi kuali yang penuh dengan makanan, di sini tidak ada makanan. Memang nyaman, tapi tidak pernah sampai ke tanah terjanji. Tetap budak dan tidak pernah menjadi orang merdeka. Justru harus berani keluar dari zona nyaman. Itu berarti tidak semuanya sudah beres. Sama dengan Abraham. Abraham juga dipanggil dari Ur Kasdim ke tanah terjanji tanpa mengetahui apa-apa tentang tanah terjanji itu. Tapi dia pergi karena iman, berangkat karena iman. Harus ada iman itu, harus ada kepercayaan, harus berani ambil resiko. Kalau tidak, kita memang aman, tetapi hidup kita tidak pernah berkembang. Maka kalau bertanya tentang hidup, jangan berilah saya hidup yang aman dan nyaman. Jangan. Tetapi berilah saya hidup yang penuh dengan keberanian, dengan tantangan. Nah, kemudian kita bisa memberikan yang terbaik dari diri kita. Hidup itu bukan masalah panjangnya, tetapi masalah makna dan juga apa yang kita jalani. Yesus umurnya hanya 33 tahun, tetapi dia sangat inspiratif. Berani mengambil resiko, yakin akan pilihannya, kendati dia harus menanggung kematian di kayu salib. Yesus bisa saja nyaman, dia juga punya kuasa. Punya kuasa ilahi bahkan, mengubah batu menjadi roti, menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati. Ngapain susah-susah menyelamatkan manusia? Mendingan dia jadi raja saja selama-lamanya. Tapi kemudian hidupnya ya hanya untuk dirinya sendiri. Tidak mengambil resiko. Tetapi karena dia mengambil resiko, bahkan menempuh kematian, dia kemudian dibangkitkan. Dan kita semua selamat. Dalam perjuangan baik dan buruk, harus berani ambil resiko itu. Harus berani sungguh-sungguh memilih apa yang sungguh-sungguh kita yakini sebagai benar. Kita juga tidak boleh undecisif. Tidak punya keputusan. Mengalir saja, itu juga tidak tepat. Kalau kita ikut arus, kita tidak pernah sampai ke atas, ke puncak, ke bukit. Kita hanya akan turun. Karena arus itu hanya mengalir turun, tidak pernah naik. Maka kita juga harus berani sekali-sekali berenang melawan arus untuk menemukan apa yang terbaik yang direncanakan Tuhan untuk kita semua. Dan jangan khawatir, Tuhan bersama kita. Itu yang penting. Maka harus ada iman, harus ada keberanian, dan harus berani terus-menerus melihat, berefleksi, memperbaiki diri. Yang berikutnya adalah kita tidak mau belajar. Kalau kita tidak mau belajar, itu tantangan besar untuk pertumbuhan dalam hidup rohani. Bangsa Israel sama. Di padang gurun mereka tidak belajar untuk percaya kepada Allah, kepada Yahweh. Percaya kepada Musa, utusan Yahweh. Mereka mau jalan sendiri. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Ujung-ujungnya hanya mengeluh, protes, dan kemudian tidak bisa menikmati keselamatan, tidak bisa masuk ke tanah terjanji. Sebetulnya kisah dalam kitab suci adalah contoh bagi kita, inspirasi, supaya kita berani percaya kepada Tuhan, percaya kepada diri sendiri, percaya kepada sesama. Kemudian berani mengambil resiko. Kalau salah kembali. Tapi Romo, kalau kemudian kita salah jalan, kita ambil resiko dan salah jalan gimana? Ya salah jalan itu tidak akan bertahun-tahun.
Kalau bertahun-tahun salah jalan berarti kita tidak ambil resiko. Resiko untuk berani mengubah, memilih jalan baru, kembali ke jalan yang benar. Harus berani ambil resiko, harus terus belajar, dan percaya bahwa Tuhan selalu merencanakan yang baik untuk kita dan masa depan kita. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan hidup rohani kita, tidak membiarkan begitu saja, maka pelan-pelan kita akan bertumbuh dan menjadi lebih mudah. Kita berani mengambil resiko dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu menghendaki yang baik dari hidup kita. Tetapi memang harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Karena setiap kali kita mengambil keputusan, kita harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi-konsekuensinya. Dan hidup itu menarik sekali, karena justru kita berani menghadapinya. Kita berani menerima tantangan dan percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa menghadapinya. Dan yakin kegagalan hanyalah merupakan tanda supaya kita berhenti sejenak dan kembali mengarahkan kepada arah yang benar. Maka harus ada keberanian. Mohon rahmat keberanian dari Roh Kudus, roh keberanian, supaya kita berani mengambil resiko dan berani percaya. Hidup begitu indah bukan karena kita jalani panjang dan tanpa masalah, tetapi hidup begitu indah dan penuh makna karena kita berani mengambil resiko dan memberikan diri kita yang terbaik. Di dalam Tuhan kita pasti bisa. Tuhan memberkati.